Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Video ini berisi sedikit informasi cara mudah jualan online, yaitu bagaimana strategi membangun bisnis online modal minimal dengan profit maksimal. Tetapi sebelum membahas teknik jualan online, penting untuk saya sampaikan 3 jenis penghasilan. Yang pertama aktif income, kedua passive income, dan yang ketiga massive income. Yang pertama aktif income. Aktif income adalah kegiatan bekerja seperti banyak profesi yang kita ketahui saat ini dengan ciri-ciri. Ketika berhenti bekerja, maka penghasilan juga ikut berhenti. Aktivitasnya menukarkan waktu dengan uang, tidak punya kebebasan waktu, penghasilan terbatas, dan tidak aman dijalankan dalam jangka panjang. Contohnya, dokter, arsitek, guru, dosen, buruh, konsultan, tukang bangunan, desainer, pilot, bidan, pedagang, bahkan pedagang online itu sendiri, dan masih banyak profesi yang lain. Lalu ada yang mengatakan, bukankah jadi pedagang punya kebebasan waktu, mau jualan pagi, siang, sore, atau malam, terserah. Ya, mungkin seolah-olah pedagang memang bebas waktunya. Tapi ingat, jika berhenti jualan, maka penghasilan juga ikut berhenti. Maka sama saja tidak bebas, harus selalu terikat dengan rutinitas harian. Yang kedua, passive income. Passive income adalah penghasilan yang didapatkan tanpa harus bekerja, tanpa harus menukarkan waktu dengan uang. Awalnya membangun aset, tetapi suatu saat aset tersebut bekerja untuknya, tetap menghasilkan walau tanpa keterlibatannya. Contohnya banyak sekali, pensiunan, pemilik sewarian, pemilik hotel, pemilik kos-kosan, pengusaha rental mobil, investor, dan lain sebagainya. Yang ketiga, massive income. Massive income adalah suatu penghasilan dalam jumlah besar yang cukup untuk membiayai gaya hidup yang diinginkan. Contohnya, milik hotel bintang 5, pemilik ribuan hektar kebun sawit, pemilik ratusan properti, kemudian deal proyek cetakan buku se-Indonesia, dan masih banyak yang lain. Lalu, bagaimana cara tercepat menghasilkan uang? Ada beberapa cara yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah dengan bekerja tentunya. Tapi ini bukan cara yang tepat dan cepat dalam menghasilkan uang, karena kita harus menunggu dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, setelah bekerja selama 30 hari, kita baru bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian yang kedua, investasi. Ini juga jelas bukan cara yang cepat dalam menghasilkan uang, karena untuk menghasilkan uang, kita harus menunggu dalam jangka waktu yang lebih lama, bisa belasan tahun. Yang ketiga, cari-cari orang. Banyak teman-teman kita yang terjebak dalam aktivitas ini. Mereka mencari penghasilan dari cari-cari orang. Ini biasa kita kenal dengan istilah money game, di mana member yang bergabung akan dibayar setiap berhasil merekrut member yang lain. Dan dalam Islam, ini adalah aktivitas yang terlarang. Nah, lalu apa cara tercepat menghasilkan uang? Ya, jualan. Ini adalah cara yang cepat dan tepat dalam menghasilkan uang. Bahkan, kita bisa mendapatkan penghasilan dalam hitungan menit. Tentu, jika kita tahu caranya. Masalahnya, jualan seperti apa yang berpotensi menghasilkan uang dengan cepat? Tak salah lagi, jualan online. Tentunya jualan online yang bersistem, sehingga bisnis kita berjalan autopilot. Atau dengan kata lain, bisnis online kita bisa kita jadikan sumber penghasilan passive income, di mana bisnis ini akan tetap berjalan walau kita lagi jalan-jalan. Lalu, sistem apa yang dimaksud? Minimal ada 2 sistem yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah sistem karyawan. Dengan jualan online, Anda bisa dengan mudah memanage karyawan dan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Ada bagian customer service, keuangan, packing, kurir, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sistem reseller. Sistem ini mencakup pembagian bonus hingga wilayah pemasaran. Nah, kabar baiknya, jika Anda punya impian atau target, maka akan memudahkan bisnis Anda. Strategi meraih impian dengan jualan online. Misalkan, Anda punya impian membelikan kendaraan untuk orang tua Anda senilai 18 juta rupiah dalam waktu 3 bulan saja. Maka hal ini akan lebih mudah dicapai jika kita bagi menjadi target bulanan. Berarti dalam sebulan kita harus mengumpulkan uang sebesar 6 juta rupiah. Nah, ingin terlihat lebih realistis, mari kita bagi menjadi target harian. Berarti tiap hari kita harus mengumpulkan uang sebesar 200.000 rupiah. Pertanyaan yang paling penting, bagaimana caranya? Caranya, mari kita ingat bahwa cara tercepat mendapatkan uang adalah dengan jualan. Nah, tentu agar tiap hari kita bisa mendapatkan 200.000 rupiah sesuai target, solusinya adalah dengan jual produk. Ada beberapa alternatif cara yang bisa Anda terapkan. Pertama, Anda bisa jual produk dengan keuntungan 200.000 rupiah dan cukup Anda jual sebanyak 1 buah per hari. Alternatif kedua, Anda bisa jual produk dengan keuntungan 100.000 rupiah per buah dan Anda cukup jual sebanyak 2 produk per hari. Alternatif ketiga, Anda bisa jual produk dengan keuntungan 50.000 rupiah dan Anda cukup jual sebanyak 4 produk per hari. Dan alternatif terakhir, Anda bisa jual produk dengan keuntungan 25.000 rupiah per buah dan Anda minimal harus menjual sebanyak 8 produk per hari. Pertanyaan selanjutnya, apa produknya? Tentu banyak pilihan, tapi paling tidak kita perlu tahu potensi masing-masing produk. Nah, sebelum bicara potensi produk yang akan kita jual, mari kita riset kecil-kecilan tentang bisnis online. Bicara bisnis online, kita harus tahu dari mana saja sumber pendapatan bisnis online kita. Yang pertama adalah kita bisa menjual produk orang lain, bisa berupa barang atau jasa. Ini biasa kita kenal dengan istilah maklar. Yang kedua, kita bisa menjual produk kita sendiri, bisa berupa barang atau jasa. Dua sumber penghasilan ini tidak akan menghasilkan income atau pendapatan jika tidak kita kombinasikan dengan cara promosi, yang antara lain meliputi dengan website, kemudian dengan blog, dan yang kedua adalah dengan sosial media
media antara lain dengan Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat kelebihan dan kelemahan menjual produk sendiri. Menjual produk sendiri, kelebihannya antara lain kita bisa berjualan sesuai dengan hobi, minat, passion, atau skill yang kita miliki. Kemudian kelemahannya adalah ribet ngurus produksi sekaligus marketing. Kemudian yang kedua, butuh tempat yang cukup luas untuk stok produk dan lain sebagainya. Kemudian modal besar, risiko gagal tinggi, apalagi jika produk tidak laku. Kemudian sulit menerapkan sistem reseller. Dan yang terakhir, produksi terbatas dan penghasilan pun terbatas. Lalu bagaimana dengan menjual produk orang lain? Ini juga punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya antara lain tidak perlu campur tangan masalah produksi. Kemudian yang kedua, Anda cukup fokus pemasaran saja. Modalnya kecil, risiko kecil, dan hasilnya biasanya lebih optimal. Biasanya tidak perlu stok produk. Lalu kelemahannya, produk yang bagus sulit dicari, kalaupun ada, stoknya terbatas. Nah, cara termudah memulai bisnis online adalah dengan menjadi maklar atau menjual produk orang lain. Mari kita lakukan riset produk selanjutnya. Menurut pengalaman kami, produk yang laris di pasaran adalah produk yang halal, bermanfaat, unik, dibutuhkan banyak orang, sifatnya habis pakai, dan ada potensi repeat order. Maksudnya, produk tersebut ketika dipakai customer kita, semakin lama akan semakin habis. Dan karena customer membutuhkannya, maka mereka akan order lagi. Contohnya banyak sekali. Ada kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, nutrisi organik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah modalnya kecil, risikonya kecil, dan keuntungannya besar. Mudah menjangkau seluruh dunia. Biasanya ukurannya kecil dan padat. Yang selanjutnya, target pasar spesifik dan luas. Misalnya perempuan atau anak-anak. Bisa dilakukan siapapun, kapanpun, dimanapun. Ini adalah untuk kepentingan reseller kita. Kemudian yang paling penting adalah aman dijalankan dalam jangka panjang. Lalu media promosi apa yang kita gunakan? Tentunya media sosial yang mudah digunakan oleh siapapun, bahkan oleh orang yang gaptek sekalipun. Kemudian media sosial yang memiliki pengguna yang cukup luas. Media sosial dengan biaya hemat, bahkan gratis. Kemudian yang paling penting adalah media yang mudah dalam membidik target pasar, sehingga mudah terjadi penjualan. Contohnya Facebook, Instagram.